Langsung? Ya. Yuk, Assalamualaikum. Ini udah di-record. Sekarang kita mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang akan menjelaskan tentang sistem proteksi. Yang akan menjelaskan yang pertama, saya Regina Lestari, NIM 1051808. Selanjutnya, masuk. Pasien bersama pertama, NIM-nya 1051837. Nama saya Mela Sinta Dewi, NIM saya 10518021. Kelompok kami akan menjelaskan tentang apa itu sistem proteksi. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Mela. Saya akan menjelaskan tentang tujuan proteksi. Yang pertama itu jelas untuk mencegah penyalahgunaan sistem oleh pengguna atau program. Yang kedua, untuk memastikan bahwa setiap sumber daya bersama hanya digunakan sesuai dengan kebijakan sistem yang dapat ditetapkan baik oleh perancang sistem atau oleh administrator sistem. Yang ketiga, untuk memastikan bahwa program yang salah menyebabkan jumlah kerusakan minimal. Yang keempat, perhatikan bahwa sistem perlindungan hanya menyediakan mekanisme untuk menegakkan kebijakan dan memastikan sistemnya andal. Terserah administrator dan pengguna untuk menerapkan mekanisme itu secara efektif. Nah, di sini ada prinsip-prinsip protection. Yang pertama, prinsip hak istimewa setidaknya mendikte bahwa program, pengguna, dan sistem diberikan hanya cukup hak untuk melakukan tugas mereka. Yang memastikan bahwa paling sedikit dan memungkinkan kerusakan terkecil dilakukan. Yang ketiga, misalnya jika suatu program membutuhkan hak istimewa khusus untuk melakukan tugas, lebih baik menjadikannya program SGID dengan kepemilikan grup jaringan atau cadangan atau grup pesedo lain daripada SUID dengan kepemilikan root. Ini membatasi jumlah kerusakan yang dapat terjadi jika terjadi kesalahan. Yang keempat, biasanya setiap pengguna diberikan akun mereka sendiri dan hanya memiliki hak istimewa yang cukup untuk memodifikasi file mereka sendiri. Yang kelima, akun root tidak boleh digunakan untuk aktivitas normal sehari-hari. Administrator sistem juga harus memiliki akun biasa dan cadangan penggunaan akun root hanya untuk tugas-tugas yang memerlukan hak akses root. Nah, di sini juga ada domain of protection. Komputer dapat dilihat sebagai kumpulan proses dan objek, baik HW dan SW. Perlu tahu, prinsip menyatakan bahwa proses hanya harus memiliki akses ke objek dibutuhkan untuk menyelesaikan tugasnya, dan selanjutnya hanya di mode untuk yang membutuhkan akses dan hanya selama jangka waktu ketika membutuhkan akses. Mode yang tersedia untuk objek tertentu mungkin tergantung pada jenisnya. Selanjutnya ada domain struktur. Sebuah domain perlindungan menentukan sumber daya yang proses dapat mengakses. Setiap domain mendefinisikan suatu set objek dan jenis operasi yang dapat dipanggil pada setiap objek. Sebuah hak akses adalah kemampuan untuk menjalankan operasi pada objek. Lalu, domain didefinisikan sebagai suatu set pasangan atau objek hak akses set seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Perhatikan bahwa beberapa domain mungkin terpisah sementara yang lain tumpang tindih. Ini ada.
Hubungan antara suatu proses dan domain mungkin statis atau dinamis. Jika asosiasinya statis, maka prinsip yang perlu diketahui hubungan antara suatu proses dan domain mungkin statis atau dinamis. Jika asosiasinya statis, yang perlu diketahui memerlukan cara mengubah konten domain secara perlahan. Jika asosiasi itu dinamis, maka perlu ada mekanisme untuk peralihan domain. Domain dapat diwujudkan dalam mode yang berbeda, sebagai pengguna atau sebagai proses atau sebagai prosedur. Misalnya, jika setiap pengguna berkorespondensi dengan domain, maka domain mendefinisikan akses pengguna dan mengubah domain pengguna ID pengguna. Contohnya adalah Unix mengaitkan domain dengan pengguna. Program-program tertentu beroperasi dengan set bit SUID yang secara efektif mengubah ID pengguna dan karenanya domain akses ketika program sedang berjalan, dan juga untuk bit SGID sayang memiliki beberapa potensi penyalahgunaan. Alternatif yang digunakan pada beberapa sistem adalah menempatkan program istimewa dalam direktori khusus, sehingga mereka mendapatkan identitas pemilik direktori ketika dijalankan. Ini mencegah karakter dan program SUID dalam direktori acak di setiap sistem. Namun, alternatif lain adalah tidak mengizinkan perubahan ID sama sekali. Kali daemon istimewa diluncurkan saat boot dan proses pengguna mengirim pesan ke daemon ini ketika mereka membutuhkan tugas khusus yang dilakukan. Sistem booting menggunakan sistem cincin yang kompleks, masing-masing sesuai dengan domain perlindungan yang berbeda, seperti ditunjukkan. Ini adalah struktur cincin multi. Cincin dibeli per 0 hingga 7 dengan cincin mewah cincin dalam. Setiap file adalah segmen memori dan segmen termasuk entry yang menunjukkan nomor daring yang terkait serta membaca, menulis, dan mengeksekusi hak istimewa. Setiap proses berjalan sesuai dengan nomor cincin saat ini. Penghitung yang terkait proses yang beroperasi dalam satu cincin hanya dapat mengakses segmen yang terkait dengan cincin yang lebih tinggi atau lebih jauh, dan kemudian sesuai dengan bit akses. Proses tidak dapat mengakses segmen yang terkait dengan lebih rendah. Oke, untuk selanjutnya itu adalah akses matriks. Model pelindungan yang telah kita diskusikan dapat dilihat sebagai matriks akses, di mana kolom mewakili sumber daya sistem yang berbeda dan baris mewakili domain pelindungan yang berbeda. Entry dalam matriks menemukan akses apa yang dimiliki domain sumber daya itu. Nah, di slide ini adalah contoh dari tabel matriks akses tersebut. Selanjutnya, peralihan domain dapat dengan mudah didukung dalam model ini. Cukup dengan menyediakan akses beralih ke domain lain. Bisa dilihat contoh tabelnya, ini adalah matriks akses dengan domain sebagai objek. Selanjutnya, kemampuan untuk menyalin hak dilambangkan dengan tanda bintang, yang menunjukkan bahwa proses dalam domain itu memiliki hak untuk menyalin akses itu dalam kolom yang sama, yaitu untuk objek yang sama. Ada dua variasi penting. Pertama, jika tanda bintang dihapus dari hak akses asli, maka hak tersebut ditransfer daripada disalin. Ini dapat disebut hak transfer sebagai lawan dari hak salinan. Jika hanya hak dan bukan tanda bintang yang disalin, maka hak akses ditambahkan ke domain
disebut hak salingan terbatas, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Selanjutnya adalah hak pemilik, menambahkan hak istimewa untuk menambahkan hak baru atau menghapus yang sudah ada. Ini merupakan contoh dari tabel matriks dengan hak pemilik. Selanjutnya adalah hak salin dan pemilik hanya mengizinkan modifikasi hak dalam kolom. Penambahan hak kontrol yang hanya berlaku untuk objek domain, memungkinkan proses yang beroperasi di satu domain untuk mempengaruhi hak yang tersedia di domain lain. Misalnya, dalam tabel ini proses yang beroperasi dari dua memiliki hak untuk mengontrol apapun yang di dalam domain 4. Berikut adalah contoh tabelnya, yaitu proses yang dimodifikasi. Untuk penjelasan berikutnya, yaitu adalah implementation of access matrix. Yang pertama itu adalah tabel global. Pendekatan paling sederhana adalah satu tabel global besar dengan entry lebih besar domain, objek, price lebih kecil. Sayangnya tabel ini sangat besar, bahkan jika jarang, sehingga tidak dapat disimpan dalam memori tanpa menggunakan teknik memori virtual. Jika tidak ada cara yang baik untuk menentukan pengelompokan, jika setiap orang memiliki akses ke beberapa sumber daya, maka masih perlu entry yang terpisah untuk setiap domain. Yang kedua adalah mengakses daftar untuk objek. Setiap kolom tabel dapat disimpan sebagai daftar hak akses untuk objek tertentu. Membuang entry kosong, membuang entry kosong. Selanjutnya untuk evidensi daftar terpisah, hak akses default juga dapat disimpan dan diperiksa terlebih dahulu. Yang ketiga adalah perbandingan. Masing-masing metode di sini memiliki kelebihan atau kekurangan tertentu yang dihadapi. Banyak sistem menggunakan beberapa kombinasi metode yang berbeda. Yang keempat, daftar kemampuan untuk domain. Dengan cara yang sama, setiap baris tabel dapat disimpan sebagai daftar kemampuan domain. Daftar kemampuan dikaitkan dengan setiap domain, tetapi tidak dapat diakses langsung oleh domain untuk proses pengguna apapun. Daftar kemampuan sendiri adalah sumber daya yang dilindungi dibedakan dari data lain dalam satu atau dari dua cara. Yang pertama, sebuah tag. Mungkin hardware diimplementasikan membedakan jenis khusus dari data. Tipe lain mungkin mengapung, pointer, atau buelan, dan lain-lain. Yang kedua, ruang alamat untuk suatu program dapat dibagi menjadi beberapa segmen. Setidaknya satu di antaranya tidak dapat diakses oleh program itu sendiri dan digunakan oleh sistem operasi untuk mempertahankan daftar kemampuan atas. Dan yang terakhir, kelima, mekanisme kunci-kunci. Setiap sumber daya memiliki daftar pola bit disebut kunci. Akses diberikan jika salah satu kunci domain cocok dengan salah satu kunci sumber daya. Sekali lagi, suatu proses tidak diperbolehkan untuk memodifikasi kunci. Itu tadi adalah presentasi untuk penjelasan materi dari sistem informasi. Mela, siap mau ngomong? Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gina, tadi ada yang salah tahu. Coba kita lihat, kan kita dengarkan.